Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan menggunakan waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaatinya. Karena kalau kita gunakan waktu kita untuk selain ketaatan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'usri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib memberikan penjelasan yang menarik tentang hubungan masa atau waktu dengan kerugian. Beliau menyatakan, karena sesungguhnya kerugian itu adalah hilangnya modal, dan modalnya manusia adalah umurnya, dan modal tersebut terus berkurang seiring dengan hilang umurnya. Di sisi lain, modal yang berupa waktu kehidupan yang dimiliki manusia sangat pendek, terbatas, dan tidak kekal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sungguh mengetahui. Terjemah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 113-114. Seandainya modalnya kekal, misalnya bermodal 100 juta, dia hamburkan 50 juta, tetap saja modalnya 100 juta, dia keluarkan 100 juta lagi, tetap saja dia miliki 100 juta, tentunya tidak terlalu bermasalah kalau sembarangan menghamburkan modal. Namun jika modalnya sedikit dan tidak kekal, maka merupakan kerugian kalau dihambur-hamburkan tanpa menghasilkan sesuatu. Begitu juga akan rugi jika modal tersebut hanya menghasilkan sesuatu yang fana pula, yakni kehidupan dunia ini, karena nanti akan lenyap bersama dengan lenyapnya usia. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Sungguh suatu keberuntungan hanya diperoleh kalau seseorang mendapatkan ganti yang jauh lebih besar dari modalnya yang telah hilang. Ganti ini hanya akan diperoleh dengan melakukan amal soleh. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Demikian juga pahala berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada pelakunya dijanjikan akan mendapatkan balasan 700 kali lipat dari harta yang diinfakkan itu. Di antara amal soleh yang menjanjikan keuntungan lebih besar dan masih mengalir walaupun modal usia telah habis adalah dengan saling berwasiat untuk menaati kebenaran dan menepati kesabaran. Dia bukan hanya mendapatkan balasan berlipat, namun juga mendapatkan balasan sebagaimana balasan orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka ia mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin usianya pendek, namun dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, seolah dia hidup lebih lama dari umur yang sebenarnya. Sebab kematian yang lazimnya menghalangi seseorang untuk beramal dan mendapatkan pahala dari amal tersebut masih memberikan peluang baginya untuk memperoleh pahala. Sungguh, modal usia yang kita miliki sangat sedikit. Mau kita gunakan untuk kebaikan atau kejahatan, maupun tidak dipakai sekalipun, modal itu pasti akan habis. Bila kita bertekad menginvestasikan waktu hidup kita untuk kebaikan, sesungguhnya resiko penderitaan yang mungkin kita alami sangat sebentar, yakni hanya di dunia ini. Sedangkan keberuntungan di akhirat sungguh tiada batasnya. Sebaliknya, bila modal usaha ini kita gunakan untuk maksiat, maka kemungkinan kenikmatan yang diperoleh sangat sedikit, yakni hanya kenikmatan di dunia yang fana ini. Sementara siksa yang bakal diterima di akhirat kelak sangat berat. Begitu pula jika modal usia ini lebih banyak kita gunakan untuk bermain-main atau mengejar kenikmatan dunia, walaupun halal sekalipun, maka sungguh kerugian juga yang akan dijumpai karena modalnya habis. Begitu juga kenikmatan yang diperoleh juga akan habis. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan yang dilandasi keimanan, karena tanpa landasan iman semua kebaikan akan sia-sia. Dan orang-orang yang kafir, amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi didatanginya air itu dia tidak mendapati apapun. Terjemah Quran surat An-Nur ayat 39. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.